sosoran nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca 2 kalimat syahadat deui. Naon sababna? Lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib. Lamun nyanyahoanan make utang hitung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa. Iya. Ilmu gaib bloon tanda kos gitu. 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah. Di tahun 2022 selepas corona muncullah sang pesulap merah yang sangat fenomenal. Mengapa menjadi ramai diperbincangkan di medsos khususnya? Ya karena sikapnya dan ulahnya yang dapat membongkar banyak praktik dukun palsu atau dukun berkedok agama. Lalu apa saja yang dapat kita ambil ilmu yang bermanfaat dari kejadian fenomena pesulap merah ini, dan apakah ada dukun yang berkedok agama di lingkungan pesisir Jati Gede? Sesuai yang dikatakannya pada media, pesulap merah mempelajari beberapa ilmu, di antaranya hipnotis, sulap, dan ilmu-ilmu perdukunan. Dari semuanya itu, apakah kalian tahu apa definisi semuanya itu? Sebelum ke pembahasan pokok, mari kita telaah dulu dari awal. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan merupakan dampak langsung dari cedera eksternal. Penyakit di manusia menyerang 2 bagian. Yang pertama, menyerang fisik atau jasad atau badan. Yang kedua, penyakit menyerang jiwa. Di Indonesia, adanya orang sakit bisa diobati dengan 2 cara. Yang pertama, dengan medis atau kedokteran adalah ilmu dan praktik dalam melakukan diagnosis, terapi, dan pencegahan penyakit. Kedokteran meliputi berbagai praktik perawatan kesehatan yang berkembang untuk mempertahankan dan memulihkan kesehatan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit. Yang kedua, pengobatan alternatif adalah bentuk pelayanan kesehatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan medis. Di dunia internasional, perkembangan pelayanan kesehatan alternatif juga mendapat perhatian dari berbagai negara. Dari hasil kesepakatan pada pertemuan WHO Congress on Traditional Medicine di Beijing pada November 2008, disebutkan bahwa pelayanan kesehatan alternatif yang aman dan bermanfaat dapat diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan kesehatan. Terdapat macam-macam pengobatan alternatif, antara lain akupunktur, bekam, obat-obatan herbal dan jamu, reiki, pijat refleksi, hipnosis, dan gurah. Di poin inilah pesulap merah mempelajari hipnosis atau hipnotis, merupakan keadaan di mana kesadaran seseorang berada dalam tahap sangat fokus dan berkonsentrasi sehingga mudah untuk diberikan sugesti. Secara singkatnya, hipnotis adalah proses menyampaikan pesan dan sugesti atau komunikasi kepada pikiran bawah sadar seseorang. Sedangkan sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Akibatnya, pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan tersebut dan menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang. Pikiran bawah sadar yang disebut juga dengan alam bawah sadar adalah
pikiran manusia yang tidak disadari keberadaannya, namun pengaruhnya sangat besar dalam setiap individu. Para ahli saraf dan otak setuju bahwa alam bawah sadar mengendalikan 90% dari kehidupan kita. Bahkan beberapa menyebutkan bahwa ia dapat mengendalikan 99% dari kehidupan kita. Poin yang kedua, pesulap merah mempelajari sulap. Sulap sudah ada sejak tahun 2600 sebelum Masehi. Sulap adalah permainan yang mengandalkan kecepatan tangan pesulap untuk menghilangkan dan memunculkan suatu benda. Sedangkan di poin ketiga, pesulap merah mempelajari ilmu-ilmu perdukunan. Yang paling masyhur di dalam ilmu-ilmu perdukunan adalah sihir. Sihir adalah sistem konseptual atau berciri seperti yang merupakan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam, termasuk kejadian, objek, atau orang dan fenomena fisik melalui mistik, paranormal, atau supranatural. Dalam banyak kebudayaan, sihir berada di bawah tekanan dari dan biasanya bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan agama. Banyak agama yang mengecam praktik sihir dan ilmu hitam. Selain sihir, ada nama santet. Di Pulau Jawa sendiri, santet lebih bertengger daripada sihir. Pesulap merah ungkap santet sebenarnya adalah racun mematikan. Bisa kencing darah dan muntah darah tanpa terdeteksi oleh medis. Yang perlu digarisbawahi adalah hipnotis dan hipnoterapi adalah legal. Poin yang kedua, pada dasarnya hipnotis tidak untuk kejujuran, yang awalnya hipnoterapi untuk penyembuhan fobia dan sebagainya. Karena alam bawah sadar, kita akan melindungi diri kita sendiri. Kesehatan adalah nomor satu di manusia, diikuti oleh ekonomi, SDM, dan sosial. Tidak heran jika seseorang terganggu kesehatannya, alam bawah sadar akan membawanya ke dukun guna penyembuhan.